Pada awal abad ke-20, dunia sains merasa cukup puas. Hukum Newton telah menjelaskan gerak planet, jatuhnya apel, hingga lintasan peluru. Alam semesta tampak rapi, teratur, dan patuh pada rumus. Waktu mengalir sama bagi semua orang, ruang bersifat kaku dan tak berubah. Seolah-olah kosmos adalah jam raksasa yang berdetak pasti. Namun di sudut lain Eropa, seorang pria berambut kusut dengan mata penuh rasa ingin tahu mulai merasa ada yang tidak beres. Namanya Albert Einstein. Ia bukan profesor terkenal saat itu. Ia hanyalah pegawai kantor paten di Bern, Swiss, pekerjaan yang membosankan bagi orang lain, tetapi justru memberi Einstein ruang paling berharga, waktu untuk berpikir. Di sela-sela menilai dokumen mesin, pikirannya melayang jauh, membayangkan cahaya, gerak, dan hakikat waktu. Ia bukan profesor terkenal saat itu. Ia hanyalah pegawai kantor paten di Bern, Swiss, pekerjaan yang membosankan bagi orang lain, tetapi justru memberi Einstein ruang paling berharga, waktu untuk berpikir. Di sela-sela menilai dokumen mesin, pikirannya melayang jauh, membayangkan cahaya, gerak, dan hakikat waktu. Einstein memiliki kebiasaan aneh, ia suka melakukan eksperimen pikiran. Bukan di laboratorium, tetapi di dalam imajinasinya. Ia bertanya, apa yang terjadi jika aku mengejar seberkas cahaya? Dari pertanyaan-pertanyaan polos inilah lahir revolusi besar dalam fisika. Dari relativitas khusus ke masalah gravitasi. Pada tahun 1905, yang kelak disebut Annus Mirabilis, tahun keajaiban, Einstein memperkenalkan relativitas khusus. Dunia terkejut, waktu ternyata bisa melambat, panjang bisa memendek, dan massa bisa berubah menjadi energi. Persamaan terkenalnya, S sama dengan MC/MC, menjadi simbol zaman baru. Namun ada satu hal yang belum terjawab, gravitasi. Hukum gravitasi Newton bekerja sangat baik, tetapi ada kejanggalan. Newton mengatakan bahwa gaya tarik bekerja secara instan, seolah-olah informasi bisa bergerak lebih cepat dari cahaya. Ini bertentangan dengan relativitas khusus. Einstein merasa ada sesuatu yang lebih dalam, lebih elegan, dan lebih jujur tentang alam semesta. Suatu hari, Einstein mendapat pencerahan sederhana namun radikal. Ia membayangkan seseorang yang jatuh bebas dari atap gedung. Orang itu tidak akan merasakan berat badannya sendiri. Dalam jatuh bebas, gravitasi seolah menghilang. Dari sini lahirlah prinsip kesetaraan. Gravitasi dan percepatan pada dasarnya adalah hal yang sama. Ide ini kecil, tetapi dampaknya luar biasa. Ruang dan waktu tidak lagi datar. Einstein kemudian melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Ia mengganti konsep gaya gravitasi dengan geometri ruang-waktu. Menurutnya, benda bermassa besar seperti matahari tidak menarik planet dengan gaya misterius. Sebaliknya, massa melengkungkan ruang dan waktu di sekitarnya. Planet hanya mengikuti jalur paling alami di ruang waktu yang melengkung itu. Bayangkan ruang waktu seperti kain elastis. Jika kita meletakkan bola berat di atasnya, kain akan melengkung. Kelereng kecil yang menggelinding di sekitarnya akan bergerak mengikuti lengkungan itu. Bukan karena ditarik, tetapi karena jalurnya memang sudah melengkung. Begitulah gravitasi bekerja. Ruang dan waktu, yang dulu dianggap panggung pasif, kini menjadi aktor utama dalam drama kosmik. Relativitas umum, persamaan yang mengubah alam semesta. Pada tahun 1915, setelah hampir 10 tahun berpikir, menghitung, meragukan diri sendiri, dan berkutat dengan matematika yang sangat rumit, Einstein akhirnya memperkenalkan teori relativitas umum. Persamaannya indah, padat, dan dalam. Secara sederhana, ia berkata, materi memberitahu ruang waktu bagaimana melengkung, dan ruang waktu memberitahu materi bagaimana bergerak. Teori ini bukan hanya penjelasan baru tentang gravitasi, tetapi juga cara baru memandang realitas. Relativitas umum meramalkan hal-hal yang sebelumnya tak terpikirkan. Cahaya dapat dibelokkan oleh gravitasi. Waktu berjalan lebih lambat di dekat benda bermassa besar. Alam semesta dapat mengembang. Lubang hitam bisa ada. Gelombang gravitasi merambat di ruang waktu. Pada awalnya, banyak ilmuwan ragu. Teori ini terlalu aneh, terlalu abstrak. Namun pada tahun 1919, saat gerhana matahari diamati,
cahaya bintang benar-benar terlihat membelok sesuai prediksi Einstein. Dunia pun terdiam, lalu bersorak. Einstein menjadi simbol jenius abad ke-20. Warisan yang masih hidup hingga kini. Relativitas umum bukan sekadar teori lama yang tersimpan di buku. Ia hidup di sekitar kita. GPS di ponsel kita harus mengoreksi perbedaan waktu akibat relativitas. Astrofisika modern bergantung padanya. Penemuan gelombang gravitasi pada 2015, 100 tahun setelah teori ini lahir, menjadi bukti bahwa Einstein benar, bahkan jauh melampaui zamannya. Lebih dari itu, relativitas umum mengajarkan sesuatu yang filosofis, bahwa alam semesta tidak kaku dan mutlak. Bahwa ruang dan waktu lentur, dinamis, dan saling terkait. Bahwa kenyataan lebih aneh, dan lebih indah, daripada yang kita bayangkan. Penutup, keberanian untuk bertanya. Albert Einstein bukan hanya jenius karena kecerdasannya, tetapi karena keberaniannya mempertanyakan hal yang dianggap pasti. Saat semua orang menerima ruang dan waktu sebagai sesuatu yang mutlak, ia bertanya, bagaimana jika tidak? Dari pertanyaan sederhana itu, lahirlah relativitas umum, sebuah kisah tentang manusia yang berani menantang alam semesta, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan pikiran. Dan hingga hari ini, ruang dan waktu masih berbisik, mengikuti jejak pemikiran seorang pria berambut kusut yang pernah berani bermimpi tentang jatuh bebas dan cahaya.